Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya Naomi Koredoko, calon guru penggerak asal Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya akan berbagi dengan teman-teman tentang modul 1.2 refleksi terbimbing, nilai dan peran guru penggerak. Ada 7 pertanyaan pemantik yang menjadi panduan bagi saya untuk saya berbagi dengan teman-teman guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Yang pertama, apa saja nilai dari diri saya yang terdapat pada bagian mulai dari diri? Nilai yang pertama yaitu nilai mandiri dan nilai inovatif. Dari kedua nilai ini membuat saya bersemangat atau memiliki semangat untuk mempelajari hal-hal baru. Yang kedua, apa saja yang saya rasakan setelah mengetahui nilai dari guru penggerak? Yang pertama, pastinya sangat bersyukur dan bangga berada di antara guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Saling berbagi tentang apa yang sudah kita lakukan di tempat kita mengabdi. Dan pastinya merasa keren dong karena menjadi guru yang punya semangat yang baru, menjadi guru yang disebut dengan agen perubahan karena hal-hal baru tersebut. Yang ketiga, apa saja nilai dari guru penggerak yang sudah saya miliki sekarang? Selain nilai mandiri dan inovatif, saya juga mulai melatih diri untuk selalu merefleksi setiap kali selesai melakukan sesuatu pekerjaan, baik itu ketika selesai mengajar ataupun selesai melaksanakan tugas pokok yang lainnya. Dan yang kedua, saya belajar lebih lagi untuk bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ini contoh, di sini saya sedang berkolaborasi atau berdiskusi dengan rekan sejawat saya senior di sekolah tempat saya mengabdi, SMP Negeri 8 Kupang. Beliau seorang guru matematika, guru hebat, guru yang luar biasa, punya semangat yang tinggi, inovasi yang tinggi, kreasi yang tinggi, sehingga dari praktik-praktik baik yang beliau tunjukkan itu membuat saya termotivasi untuk menjadi guru hebat seperti beliau. Hal yang keempat, di antara nilai-nilai yang sudah saya pelajari, nilai apa yang saya perlu kuatkan, yaitu berpihak pada murid. Kenapa nilai ini yang saya pilih? Karena selama ini saya masih menggunakan pola guru sumber belajar satu-satunya, atau guru lebih tahu dari siapapun. Jadi pola itulah yang ingin saya rubah, karena menurut Ki Hajar Dewantara, peserta didik itu sudah memiliki talenta dan bakatnya masing-masing. Mereka bukan kertas kosong yang harus kita isi dengan berbagai macam tulisan-tulisan, tetapi mereka sudah memiliki dasar dan pengetahuan yang luar biasa. Oleh karena itu, saya akan terus menggali motivasi, memberikan motivasi dan menggali setiap talenta dan bakat dari peserta didik saya, sehingga mereka merasa bahagia dan senang ketika ada dalam pembelajaran mata pelajaran yang saya ampu, yaitu pendidikan agama Kristen. Yang kelima, apa yang saya rasakan setelah mengetahui peran dari seorang guru penggerak?
Tentu saya merasa senang karena mengetahui hal-hal baru dan peran dari guru penggerak yang sebenarnya. Selain menjadi pemimpin pembelajaran, ada juga menjadi coach bagi orang lain, terlibat dalam kegiatan MGMP dan lain sebagainya. Dan dari nilai-nilai tersebut saya ingin meningkatkan semangat untuk berinovasi atau berkreasi, sehingga memunculkan ide-ide baru, hal-hal baru seperti contoh pembuatan media pembelajaran, pembuatan video, dan sekarang ini saya sudah belajar tentang bagaimana membuat video dan menguploadnya di YouTube yang selama ini tidak pernah saya lakukan. Tapi setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, inilah hal-hal baru atau ide-ide baru yang muncul sehingga saya bisa seperti ini. Walaupun ada sedikit rasa beban karena menjadi seorang guru penggerak itu pastinya sulit. Tetapi hal itu tidak akan mengurangi semangat saya untuk berinovasi atau berkreasi. Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan khusus untuk diri saya untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak? Yang pertama yaitu menambah wawasan dengan melakukan literasi digital atau berselancar di dunia maya untuk mencari hal-hal baru. Contohnya pembuatan video pembelajaran, pembuatan model-model pembelajaran yang lainnya. Dari dunia digital inilah kita mengetahui banyak hal yang selama ini kita tidak tahu menjadi tahu. Jadi tidak boleh menutup diri untuk mencari hal-hal baru atau menambah wawasan. Yang kedua, saya akan terus melatih secara mandiri kemampuan IT saya, sehingga bukan saja video pembelajaran yang saya buat, tapi saat ini pun saya sudah bisa untuk mengupload video-video ke YouTube. Yang ketiga, saya akan terus melatih kemampuan public speaking saya agar mampu menginfluencer audiens dengan baik. Karena di 2016 sampai dengan 2019 saya dipercaya menjadi salah satu instruktur provinsi kurikulum 2013. Nah, dari situ saya bertekad untuk terus melatih public speaking saya sehingga ketika saya berbagi ilmu dengan guru-guru hebat, mereka bisa menerima dengan baik dan memahami apa yang sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir, pastinya saya ingin merubah mindset saya atau pola pikir saya. Yang tadi saya katakan pembelajaran itu masih berpusat pada guru, saat ini saya akan merubah itu menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketujuh, apa yang akan menghambat saya dalam memperkuat peran dan nilai guru penggerak dalam diri saya? Pasti ada hal-hal yang menjadi penghambat bagi kita atau khusus bagi saya. Tetapi hal itu pasti tidak akan membuat saya berhenti untuk tidak melangkah maju ke depan, mengejar tujuan saya menjadi guru penggerak. Hal itu pasti yang pertama ada faktor kelelahan atau kecapean. Karena selain mengikuti pendidikan guru penggerak, saya pun mempunyai tugas pokok yaitu sebagai seorang pendidik yang mengampu mata pelajaran agama Kristen dengan 8 kelas.
Yang kedua, selain tugas pokok, saya punya tugas tambahan yang dipercayakan oleh kepala sekolah untuk saya menjadi pengelola atau bendahara BOS. Nah, pasti pekerjaan itu sangat menyita waktu saya. Selain itu, saya juga menjadi istri dan ibu rumah tangga yang begitu banyak pergumulan, begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam rentan waktu yang sama. Tetapi saya berusaha untuk semua pekerjaan itu bisa saya lakukan seiring atau berjalan bersama-sama, dan saya usahakan tidak ada satu pekerjaan pun yang terbengkalai oleh karena uh, kegiatan ini. Itulah motivasi saya. Jadi sekali lagi faktor kecapean atau dan lain sebagainya tidak akan menghalangi saya untuk mencapai tujuan menjadi seorang guru penggerak. Yang kedua, ada faktor kurang mendapat respon baik dari rekan guru. Itu karena banyak rekan-rekan guru yang belum memahami apa peran dari seorang guru penggerak atau apa program guru penggerak itu sendiri, karena kurangnya edukasi atau kurangnya sosialisasi dari berbagai pihak sehingga masih tertutup dengan hal-hal seperti itu. Tapi saya akan terus berusaha untuk menunjukkan praktik baik sebagai seorang guru penggerak, sehingga praktik baik itulah yang dilihat oleh rekan-rekan guru, dan saya yakin bahwa dari sekian banyak guru-guru yang ada di SMP Negeri 8, pasti ada orang-orang hebat yang akan mendukung saya, dan pada akhirnya semua akan tergerak untuk maju bersama, dan kita sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa, dan kita bersama-sama pula mengubah mindset atau pola pikir kami dari pendidikan itu berpusat pada guru menjadi pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Demikian hasil refleksi saya, dan kiranya hasil refleksi ini membuat saya semakin hari semakin berubah, semakin menambah wawasan yang baru lagi, dan juga dari hasil refleksi ini bisa bermanfaat bagi guru-guru hebat yang ada di Nusa Tenggara ini. Terima kasih. Ya.